Oke, kita lanjut pembahasan kita di SMIPB 2025. Oke, di sini kita ada soal untuk program sarjana reguler maupun sarjana terapan. Oke, Joni, Poni, dan Loti adalah 3 bersaudara. Oke, Joni, Poni, Loti, 3 bersaudara. Dengan Joni sebagai yang tertua dan Loti sebagai yang termuda. Kemudian usia Joni 2 kali lipat usia Loti. Berarti kita buat persamaannya terlebih dahulu. Oke. Ini Joni, ini Poni, ini Loti. Oke, Joni tertua. Kemudian berarti yang tengah-tengah itu ada si Poni dan paling muda si Loti. Oke, urutannya harus seperti ini. 3 tahun yang lalu, usia Joni adalah 2 kali lipat usia Loti. Berarti ini persamaan pertama. Berarti J sama dengan 2 kali lipat usia Loti. Berarti J sama dengan 2L. Kemudian 3 tahun yang lalu, usia Poni adalah 2 kali lipat usia Loti. Oke, kita tulis persamaannya lagi. 3 tahun yang lalu, berarti nanti dikurangi 3 di akhirnya. Berarti usia Poni sama dengan 2 kali lipat Loti, berarti 2L min 3. Oke, kemudian 4 tahun yang lalu, usia Joni adalah 2 kali lipat usia Poni. Oke. Joni sama dengan 2 kali usia Poni dikurang 4. Oke, persamaannya udah ada semua. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Oke, yang ditanyakan adalah berapakah usia Joni, Poni, dan Loti? Tuliskan jawaban dengan menggunakan pemisah koma. Oke, kita langsung saja. Di sini ada 2 persamaan yang sama. Ini mencari J, ini juga mencari J. Berarti kita anggap J sama dengan J, kayak gitu. Oke, berarti J yang pertama itu 2L. J yang persamaan ketiga itu adalah 2P min 4. Nah, si P kita masukkan persamaan yang kedua. Berarti persamaan kedua masuk ke sini, kayak gitu. Berarti ini adalah 2L min 2 kali P itu adalah 2L min 3 dikurang 4. Berarti 2L sama dengan 2 kali 2L 4L, 2 kali min 3 min 6 kurangi min 4. Oke, berarti ini pindah ruas ya. 2L min 4L, ini min 6 kurangi min 4. Oke, ini jadi min 2L, ini jadi min 10. Berarti L nya sama dengan 10 bagi 2. Oke, 5. Oke, kayak gitu. Berarti usia si Loti itu adalah 5 tahun. Kemudian untuk mencari usia si Joni, ini ya. Berarti Joni itu adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, untuk mencari usia si P, si Poni, berarti 2 kali 5 min 3, berarti 10 kurang 3, 7, kayak gitu. Berarti usia Joni itu 10 tahun, usia Poni itu 7 tahun, usia Loti itu 5 tahun. Bener ya? Joni paling tua, kemudian Poni tengah-tengah, dan Loti paling muda. Dan selisihnya juga sama nih. Usia Joni 2 kali lipat. Bener ya? Joni 10 tahun, Loti 5 tahun. Berarti kita mengisinya 10,7,5. Oke, seperti itu. Ini kita akan bahas soal seleksi masuk IPB tahun 2024 untuk program sarjana terapan. Oke, sarjana terapan berarti vokasi atau D4. Oke, D4. Oke, di sini ada soal. Di sebuah program studi terdapat 100 orang mahasiswa.
Oke, pada semester ini terdapat 2 mata kuliah pilihan kepemimpinan dan wirausaha. Dari 100 mahasiswa, tercatat 45 orang mengambil kepemimpinan. Oke, kita tulis dulu. Berarti P aja ya. Oke, kepemimpinan diambil oleh 30 orang. 45. Oke, kepemimpinan 45 orang, kemudian 30 orang mengambil wirausaha. Oke, wirausaha W. Oke, 30. Kemudian ada 8 mahasiswa yang mengambil keduanya. Oke, keduanya P dan W gitu ya. Itu atau ya. PW lah. 8 mahasiswa. Oke, berapakah selisih antara jumlah mahasiswa yang mengambil minimal 1 mata kuliah dan mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah sama sekali? Oke, ini kan bisa kita buat diagram Venn. Oke, kayak gini ya. Misalkan tadi ini wirausaha, kemudian yang merah itu adalah si kepemimpinan. Oke, tapi ini harus dikurang 8 dulu nih si ininya. Karena kan ada yang mengambil dua-duanya sebanyak 8. Oke, berarti yang P itu sebenarnya 45 kurang 8. Oke, 45 kurang 8 itu 37. Kemudian si W 30 kurang 8 22. Oke, jadi sebenarnya ini ada 22. Oke, ini ada 37. Kemudian yang mengambil dua-duanya ada 8 orang. Oke, totalnya ada 100 orang. Berarti kan ada yang tidak mengambil nih. Sebanyak berapa? Jumlahkan saja. Berarti yang 8 ini atau 22 ya. 22 tambah 8 tambah 37. 2 tambah 8 10, 17 tambah 1 67. Oke, berarti ini yang mengambil. Ini mengambil minimal 1 mata kuliah. Atau mengambil mata kuliah. Berarti yang tidak mengambil berapa? Ya, 100. Oke, 100 kurangi 67. 33 ya, masalah. Oke, seperti itu. Silahkan dipelajari, atau ada yang salah atau apapun silahkan di komen di kolom komentar. Halo, apa kabar? Jumpa lagi di channel Yayasan Edukasi. Di sini kita akan membahas soal seleksi masuk IPB tahun 2024 untuk program sarjana atau reguler. Oke, pada musim dingin, suhu di Korea Utara rata-rata mencapai minus. Oke, ini minus ya. Minus 9,3 derajat Celcius. Supir yang akan membawa Presiden Kim Jong-un melarutkan senyawa etilen glikol. Oke, etilen glikol ini minus. Oke, ini soal kimia berarti ya. Ini masuk ke dalam soal kimia bab sifat koligatif larutan. Masuk ke bab sifat koligatif larutan, kemudian karena ada penurunan suhu berarti masuknya ke delta TF. Oke, atau penurunan titik beku. Oke. Melarutkan senyawa etilen glikol, berarti etilen glikol itu adalah larutan untuk menurunkan titik beku ke dalam air radiator mobil untuk mencegah air radiator beku. Apabila diketahui titik beku air adalah 0 derajat Celcius, kemudian Kf itu adalah konstanta titik beku air adalah 1,86. Kemudian delta Tf ini kan rumusnya nih. Oke. Oh, rumusnya sudah dikasih tahu langsung. Oke.
rumusnya delta TF sama dengan M kali KF. Oke, jadi ini untuk mencari perubahannya berapa. Kemudian nanti ada rumus lagi nih, TF larutan berarti sama dengan TF pelarut dikurangi delta TF. Oke, ini ya rumusnya. Oke, ini ada rumus untuk mencari M itu molalitas, M yang ini ya. Rumusnya adalah mol terlarut dibagi dengan Kg pelarut atau massa pelarut. Kemudian untuk rumus mol itu sendiri, massa zat terlarut dibagi dengan bobot molekul atau MR disebutnya. Oke, yang ditanyakan berapa gram etilen glikol yang harus dilarutkan? Berapa gram etilen glikol ke dalam 4 kg air? Berarti air itu sebagai pelarut di sini ya. Air itu sebagai pelarut, etilen glikol sebagai zat terlarut. Rumusnya bagaimana? Nah, tadi kan rumus delta F sama dengan M kali KF gitu ya. Nah, di sini kan perubahannya udah ada. Kenapa udah ada? Lihat di sini. Pada musim dingin, suhu di Korea Utara rata-rata mencapai minus 93. Oke, berarti ini adalah TF-nya atau penurunan titik bekunya. Nah, sedangkan di sini berapa gram etilen glikol yang harus dilarutkan oleh supir Kim Jong Un untuk mencapai titik beku? Oke, berarti titik bekunya kan min 9,3 gitu ya. Berarti untuk mencapai 9,3, nah, kayak gitulah. Berarti kan delta TF-nya berapa? Kayak gitu. Oke, ini sorry ya. Nah, berarti delta TF-nya min 9,3. Ininya 0. Ini delta TF. Berarti delta TF-nya 9,3 derajat Celcius. Kayak gitu. Jadi perubahannya itu 9,3 dari 0 ke bawah gitu ya. Oke, ini kan 0 derajat Celcius, kemudian turun ke bawah minus 9,3. Jadi perubahannya tidak minus kalau perubahan kan, 9,3. Nah, rumus M, tadi kan rumus M itu adalah mol per Kg. Sedangkan rumus mol itu massa terlarut dibagi dengan bobot molekul. Berarti rumus delta TF itu bisa kita ubah menjadi massa terlarut dibagi dengan bobot molekul atau MR ya, dikali ini kan Kg pelarut ya. Nah, ubah ke dalam satuan gram. Berarti ini 1000 per gram. Oke, itu rumus M dikali KF. Oke, berarti langsung masukkan ke dalam rumus. Ini 9,3. Oke, ini kan massanya yang dicari. Massa terlarut. MR-nya itu adalah ada di sini. Etilen glikol adalah 62. Oke, ini MR zat terlarut ya, bukan MR air. Berarti adalah 62. Kemudian 1000 dibagi 4 Kg air. Berarti 4 Kg air itu berapa gram gitu ya. Oke, ini sama aja dengan 4000 gram. Oke, kita bagi 4000. Kemudian KF-nya tadi berapa? 1,86. Oke, untuk di sini langsung saja kita kali-kalikan. Oke, ini kan bisa diperkecil menjadi 1/4 gitu ya. Oke, langsung kalikan. 4 dikali 62 dikali 9,3. Oke, 9,3 kali 62 kali 4. Ini berarti massa yang dicari dikali 1,86. Oke, ini kita hitung dulu. 9,3. Oke. 9,3
23 kali 62 kali 4 2306,4 2306,4 ini 1,86 dikali massa. Oke, berarti massanya, oke, kalau misalkan ini 8, ini kan perumpamaan nih, ini 8, ini 4, ini 2. Nah, untuk mencari 8, 4 kali 2 kan, untuk mencari 2 berarti 8 bagi 4. Nah, kayak gini kan, berarti 8 bagi 4 itu 2036,4 dibagi 1,86. Oke, kayak gitu. Oke, berarti ini tinggal dibagi 1,86 nanti. Oke, 1,86 12,4. Oke, 12,4 gram. Oke, ini adalah massa etilen glikol. Oke, berarti di sini kalian jawab 12,4 seperti itu. Oke, kembali lagi di channel Irsan Edukasi. Di sini kita akan membahas soal seleksi masuk IPB 2024 program sarjana terapan. Oke, di sini ada sebuah soal, meskipun soalnya buram, tapi kita coba teliti ya. Di sini ada soal aslinya nih. Mungkin agak sedikit terlihat ya. Oke, angka-angkanya mungkin sedikit terlihat. Kita balik ke yang tadi. Oke. Nah, gini ya. Setelah memakan rendang dan gula, ini nggak tahu siapa nih, Hani memutuskan untuk meminum obat penurun kolesterol. Oke, jadi ada obat penurun kolesterol dengan bahan aktif pravastatin. Ini ya, bahan aktifnya pravastatin. Pravastatin memiliki bobot molekul sebanyak 424,5. Oke, kita tulis. Oh, ini ada ya, 424,5. Digunakan untuk menurunkan kolesterol jahat di dalam darah. Oke, sebanyak 1 mol pravastatin terdapatlah atas 23 mol karbon. Oh, sorry, 23 ya, ini bukan 26. 23. Coba kita cek soal yang aslinya 23 kah? Ya, 23. 23 dan 35 ya. 23 mol karbon ya, 23 mol karbon, 35 mol hidrogen, 1 mol natrium ya, dan 7 mol oksigen. Oke, ini benar buat ya. Jumlah mol karbon yang diperlukan untuk menyusun ini 849 gram. Pravastatin adalah berapa mol? Oke, di sini ada rumus. Nah, ini sama dengan mol sama dengan massa dibagi bobot molekul. Oke, seperti itu rumusnya ya. Nah, yang ditanyakan adalah mol karbon yang diperlukan untuk 489 gram. Nah, lihat dulu tadi. Di sini si bobot molekul itu kan 424,5. Oke. Mol karbonnya berapa? Mol karbonnya 23 kan? Oke. Berarti 23 sama dengan ini massa gitu ya. Dibagi berapa tadi? 424,5 kayak gitu. Nah, atau kita bisa pakai cara yang lain. 849 gram itu berapa mol? Oke, jadi ini bisa pakai berapa cara ya? Oke, ini berapa mol? Nah, langsung saja hitung. Tadi kan rumusnya itu mol sama dengan massa si pravastatinnya, PV lah ya, dibagi dengan berat molekulnya. Masanya kan 849 gram. Oke, dibagi dengan
4,5 gram per mol. Nah, ini kan nanti si gramnya coret dapat mol kan. Oke, ini kan hasilnya 2 ya, bener nggak? Oke, ini kan hasilnya 2 mol. Oke, ternyata 849 gram itu 2 mol, sedangkan tadi itu 23 mol karbon itu untuk 1 mol. Oke, ini tinggal pakai perbandingan. 1 mol pravastatin atau PV ternyata mengandung 23 mol karbon. Nah, sekarang yang ditanya adalah untuk 2 mol pravastatin berapakah mol karbonnya? Ya udah, berarti X sama dengan 23 dikali 2 per 1. Oke, berarti hasilnya adalah 46 mol. Oke, karena yang ditanyakan adalah dalam satuan mol kan ya. Jumlah mol karbon. Oke, berarti langsung saja isi di sini adalah 46. Oke, ternyata ini tidak perlu tahu rumus kimia ataupun tidak terlalu mendalam kimianya. Yang penting kalian memahami soalnya apa, yang tanyakannya apa. Ternyata di sini kan hanya tinggal memakai perbandingan. Ini kan soalnya sudah diketahui nih. Ini rumusnya, ya kan? Rumusnya udah ada, berarti tinggal hanya mengotak-atik rumus gitu. Hanya tinggal kemampuan berpikir kalian saja yang diasah di sini. Seperti itu. Jadi rumusnya sudah dikasih tahu tuh, sudah enak. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Oke, kita bahas lagi soal seleksi masuk IPB untuk sarjana reguler maupun sarjana terapan. Jadi soalnya sama lah, mirip-mirip. Nah, di sini ada soal masuknya ke dalam soal kimia. Suatu senyawa organik memiliki rumus molekul CXHYOZNW. Ini ya, CXHYOZNW. Apabila diketahui X, Y, Z, dan W adalah perbandingan. Jadi di bawah ini nih, si subscriptnya itu adalah perbandingan mol masing-masing unsur. Oke, perlu diingat rumus mol itu sama dengan massa unsur dibagi MR atau AR ya. Oke, bedanya MR sama AR itu, kalau AR itu berat untuk unsur atau atom, MR itu berat untuk molekul. Nah, kemudian ditentukan dari, nah ini kan ada ini, ditentukan dari massa dibagi dengan bobot atom. Sudah dijelaskan ya dari soalnya, tidak perlu hafalan kalau gitu. Maka rumus molekul senyawa organik yang terdiri dari 60 gram karbon, 4 gram hidrogen, 48 gram oksigen, dan 56 nitrogen adalah berapa? Nah, tadi kan yang diketahui adalah perbandingan. Berarti kita bandingkan saja langsung. Oke, berarti mol karbon berbanding mol hidrogen berbanding mol oksigen berbanding mol nitrogen. Kayak gini. Oke, untuk mencari molnya tadi kan massa per mR. Oke, berarti kita tulis di bawah C banding H banding O banding N. Massa C tadi berapa gram? 60 ya. 60 gram dibagi AR-nya 12. Oke, berbanding H itu 4 gram. Bagi 1 kan ya ini. Oke. Kemudian O itu 48 gram dibagi 16. Berbanding N itu adalah 56 gram. AR-nya 14. Oke. Berarti ini perbandingannya 60 bagi 12 5, 4 bagi 1 4, 48 dibagi 16 3, 56 dibagi 14 itu 4. Oke, berarti ini untuk nilai X. Nilai X, ini untuk nilai Y, ini untuk nilai Z, ini untuk nilai W, seperti itu. Berarti rumus molekulnya adalah C5H4 O3N4. Oke, adakah di sini jawabannya? Ada yang ini ya.
Oke, kalian bisa mempelajari soal ini di dalam playlist. Nanti ada playlist kimia. Ini masuk ke dalam menentukan rumus empiris. Oke, ini tuh menentukan rumus empiris. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Bahas soal seleksi masuk IPB tahun 2025. Oke, di sini ada diagram batang ya. Diagram batang berikut menampilkan banyaknya siswa yang mendapatkan masing-masing nilai pada suatu mata pelajaran tertentu. Oke, berarti di sini banyaknya siswa itu 0 sampai 14, kemudian 11 ini adalah nilai-nilainya. Oke, berarti nilai 1 sampai 20 itu sebanyak 4 orang. Kemudian 21 sampai orangnya nggak usah tulis ya. Oke, ini sebanyak 4. Nilai 21 sampai 40 ada 8. Nilai 41 sampai 60 ada 12. Kemudian nilai 61 sampai 80 ada 10. Kemudian nilai 81 sampai 100 ada 6. Oke, yang ditanyakan adalah proporsi mahasiswa yang mendapatkan nilai 81 sampai 100. Oke, berarti proporsi untuk si ini. Oke, proporsi itu maksudnya persentase berarti ya. Oke, langsung saja. Berarti untuk mencari persentase nilai ini, jumlah data ini dibagi dengan total. Berarti ini kita totalkan 4 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 6. 4 tambah 8 12, 12 tambah 12 24, 24 tambah 10 34 tambah 6. Oke, 40 orang. Oke, berarti di sini persen yang mempunyai nilai 81 sampai 100 itu adalah 6 per 40 dikali 100%. Oke, ini kan sama aja dengan 600 dibagi 40 ya. Oke, 600 bagi 40, coret-coret, 6 bagi 4 1, ini 4, 20 bagi 4 5. Oke, berarti 15. Oke, berarti isinya adalah 15%. Nah, sini ya, tuliskan jawaban dengan menggunakan angka. Ini udah benar 15. Oke, tes. Kita lanjut ke pembahasan soal SMIPB 2024 ini ya. Di sini ada sebuah soal. Nashwa tertarik berjalan di mall. Tiba-tiba dia melihat penjual permen lollipop dengan berbagai ukuran dan bentuk. Nashwa tertarik untuk membeli permen lollipop namun hanya membawa uang 50.000. Kemudian menanyakan berapa harga permen lollipop kepada penjual. Penjual menjelaskan bahwa permen lollipop yang bulat harganya untuk yang kecil, ini bulat ya. Untuk yang kecil 5.000, kemudian 10.000 dan 20.000 untuk yang besar. Kemudian untuk yang ukuran kotak harganya berbeda 2.000 lebih mahal dibanding dengan yang bulat. Dengan yang bulat. Oke, Nashwa berpikir untuk membelikan 2 orang adiknya dan 1 orang sepupunya. Ingat, 2 orang adiknya dan 1 orang sepupunya. Dengan uang yang dimiliki Nashwa, ukuran dan bentuk permen lollipop mana yang dia beli jika menerima kembalian 4.000. Oke, kembaliannya 4.000 berarti uangnya 50 kurang 4, berarti dia harus membeli sebanyak 46.000. Kemudian 2 orang, 1 orang. Oke, karena di sini ada opsi, tinggal pilih saja langsung ya. Misalkan tadi kan yang bulat. Oke, bulat sedang, kecil, sedang, besar. Kotak kecil, kotak sedang, kotak besar. Ini harganya 5.000, 10.000, 20.000. Untuk yang ini beda 2.000 lebih mahal, berarti 7.000.
12.000 dan ini 22.000. Oke, 3 permen lollipop kotak sedang, berarti 3 dikali kotak sedang ini ya, 11 sudah 36. Kemudian ini 2 kali lollipop bulat besar, berarti ini ya 20, 40. Oke, hasilnya ini udah lebih ya. Oke, ini berarti salah. Kemudian untuk yang ini bulat sedang, 2 bulat sedang, berarti 2 kali 20, ini sudah 40, ini 3 kali bulat besar, sudah 60, salah juga. Oke, kemudian 1 lollipop bulat sedang, berarti 1 kali 10, ini 2 kali bulat besar, 20, hasilnya 50, salah juga. Oke, yang bawah 3 kali lollipop bulat sedang, berarti ini 30 kali 1 lollipop bulat besar, 1 kali 20, 50 juga, salah ya. Oke, berarti jawabannya yang ini yang bawah, berarti kan. Oke, 2 kali kenapa warnanya begini. Oke, 2 kali kotak sedang, 2 kali 12, 24, kemudian 1 kotak besar, 22, berarti oke, totalnya 46. Atau bisa dilihat dari keterangan bahwa dia kan akan memberikan 2 orang dan 1 orang. Kalau misalkan 1 orang itu 1 lollipop, berarti ini sudah nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini mungkin, ini nggak mungkin, ini mungkin kan. Berarti untuk mengeliminasi cukup pilihan ini dan ini, seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut pembahasan soal SMIPB 2024. Ini soal asli. Jadi untuk panduan menjawab soal di tahun sekarang gitu ya. Oke, ini berlaku untuk program sarjana maupun sarjana terapan. Oke, langsung saja. Berikut ini skema gambar yang menunjukkan adanya perubahan ukuran populasi pada setiap perkembangan serangga. Oke. Perkembangan serangga mengalami metamorfosis sempurna dimulai dari telur, kemudian L1 ini ya, telur L1, L2, L3, ini P, pupa sampai dewasa. Saat dewasa serangga menghasilkan keturunan dengan jumlah telur yang 50 kali lipat dari jumlah individu dewasanya. Pada hari ke-0 terdapat 1000 telur. Oke, di sini kan ada perkembangan variasi nih. 25 sampai 80%. Ini ya. 0,8, 0,6, 0,4, 0,25, 0,25. Oke, di sini pada hari ke-0 terdapat 1000 telur. Oke, kita hitung dulu. Ini ada 1000 telur. Berarti pada hari ini, pada L1 kita kali nih 0,8. Oke. 1000 kali 0,8. Berarti 800 ya. 800 kali 0,6. Berarti 8 kali 6 480. Kemudian 480 kali 0,4. Oke, kita hitung di sini. Kali, nanti hilangin aja 0 ya. Oke, 8 kali 4 32, 192 berarti ya. Oke, 192 dikali 0,25. Oke, kali 25. Ini bisa dikali 25 atau dibagi 4 ya. Terserah kalian cepatnya yang mana. 10, 45, 46, ini 9, 24, ini 18, ini 3, 0, 0, 8, 48. Oke, ini 48. 48 dikali 0,25 atau 48 bagi 4 boleh lah. 48 bagi 4, 1, 2, 12. Oke. Nah, di sini berarti pada fase dewasa, serangga yang tersisa itu ada 12 populasi lah ya. Kemudian dikali 50 kan. Oke, berarti hasilnya 10 kali 5, 500, 600 ya.
400 populasi. Nah, tapi perlu diingat ini benar apa tidak nih harinya. Oke, di sini kan harinya itu 24. Berarti dari T kemudian ke L1 ke L2 kemudian ke L3 kemudian P kemudian dewasa kemudian bertelur lagi. Benar kan nih 24. Oke, kita hitung. Oke, ini 4 hari, ini 4 hari, 4, 20 ya. Ini tambah 4 berarti benar. 24 hari. Berarti 24 hari itu 600 populasi. Ini kita bahas soal masuk IPB tahun 2024 untuk program sarjana reguler. Oke, di sini ada soal biologi ya. Oke, soal biologi bentar. Seorang pemulia tanaman melakukan persilangan pada suatu tanaman dengan sifat biji lonjong warna merah. Ya, LM besar, MM besar. Disilangkan dengan biji bulat warna kuning. Oke, itu kelihatan ya. Lonjong warna merah. Oke. Oke, lonjong merah LLMN. Kemudian dengan biji bulat kuning. Oke. L kecil dua-duanya lah. Sebagai informasi bahwa bentuk lonjong merah lebih dominan daripada lonjong kuning. Jika hasil persilangan tanaman dengan biji sifat lonjong warna merah dan biji warna kuning akan menghasilkan keturunan pertama. Fenotip pertamanya adalah L kecil M kecil. Oke, kemudian dilakukan lagi persilangan di sini. F1 akan mendapatkan hasil F2 sebanyak 1.200 biji. Maka berapa perkiraan jumlah keturunan tanaman dengan sifat biji lonjong kuning? Oke, lonjong kuning. Berarti sifat lonjong kuning itu ada di mana gitu ya? Oke, kita ini namanya persilangan. Persilangan dihibrid. Oke, persilangan dihibrid itu berarti kita harus pakai tabel ya, biar kelihatan nanti tabelnya. Oke, kita buat tabel dulu. Ini namanya gamet ya kalau di dalam istilah biologi. Oke, gamet. Ini ada 4 gitu ya. Ini juga 4 di bawah. Oke. Kemudian kita isi ini L M gitu ya. Ini L kecil, ini L kecil, ini. Nah, kayak gini. Kemudian ini juga sama. Ini juga sama, ini juga sama. Oke, kemudian kita isi sel-sel gametnya. Ini silang ini. Berarti kan nanti jadi LM MM. Kelihatan nggak nih? Kemudian ini jadi LL MM, kemudian ini jadi LL MM, ini jadi LL MM. Kelihatan ya? Coba deh. Oke. Ini berarti ini adalah L besar M kecil. Silang ini L-nya gede dua-duanya, M-nya kecil 1. Ini L kecil, M-nya kecil, ini L kecil, L besar L kecil, kemudian M-nya kecil dua-duanya. Kemudian ini kita biar beda nih. Ini aja. Ini L-nya kecil 1, M-nya kecil 1, ini L kecil 1, M kecil dua-duanya, ini L kecil dua-duanya, M besar 1.
ini kecil dua-duanya. Oke, kemudian yang bawah, oke, tambah yang bawah biar beda warnanya. Oke, ini L besar, L kecil, M besar, L kecil, ini L besar, L kecil, E kecil dua-duanya, ini L nya kecil dua-duanya, M nya besar satu, ini kecil semua. Yang TK adalah sifat lonjong warna kuning. Oke, sifat lonjong warna kuning itu berarti kita lihat dulu di sini. Lonjong merah dominan berarti kan ya. Berarti ini lonjong merah berbanding dengan ini yang dominan yang mana gitu ya, dengan ini ya tetap lonjong berarti ya yang kedua, berbanding lonjong kuning. Oke, ini berbanding dengan bulat, ini berarti bulat merah berbanding dengan dua-duanya nih merah, bulat kuning, berarti bulat kuning. Yang ketiga adalah sifat lonjong kuning, sifat ini ya. Oke, sifat lonjong kuning itu sifat yang mana? Oke, yang di sini kita cari warnanya deh. Oke, kita lihat sifat yang lonjong. Oke, bulat kuning lonjong merah berarti ini L nya besar. Oke, ada satu, ini tinggal cari aja ya, berarti ini L nya besar. Kalau lonjong kuning berarti ininya L besar, ininya M kecil gitu. Kalau bulat merah berarti ini L kecil, ini M besar. Ini berarti dua-duanya. Nah, cari L M kecil. Oke, berarti mana nih? Ini ya. Ini satu. Kemudian ini dua, ya kan? Ini tiga. Oke, benar nggak tiga? Ada lagi kan M nya kecil, L nya besar. Ini kan dominannya L M, dominannya L M. Oke, berarti cari yang L nya besar, M nya kecil gitu ya. Dominan tuh yang paling depan berarti. Oke, nggak ada lagi ya, hanya ini aja nih. L besar, M kecil, L besar, M kecil, L besar, M kecil. Berarti hanya ada tiga. Kalau hanya ada tiga, berarti 3 per, ini tuh kan totalnya ada 16. 3 per 16 dikali 1200. Berapa nih? 12 kali 3, 36 bagi 16. Oke, kalkulator aja deh. Kalau nanti mah gak boleh kalkulator ya. 3 kali 1200 bagi 16, 225. Oke, seperti itu. Oke, lalu kita bahas lagi soal seleksi masuk IPB 2024 untuk program sarjana reguler maupun sarjana terapan. Jadi soalnya sama aja ya. Oke, di sini ada sebuah soal fisika ya. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, sekolah menengah atas di kota apa gitu ya, mengadakan berbagai lomba. Salah satu lomba yang paling menarik adalah lomba tarik tambang. Tim A dan tim B masing-masing terdiri dari 5 orang, berhadapan dalam pertandingan final menegangkan. Tim A menarik tambang bermassa 50 kilo dengan kekuatan gabungan total 3000 Newton ke arah kanan. Oke, kita gambar tarik tambang. Oke, ini tim A ya. Tim A 3000 Newton. Oke, kemudian sementara tim B menarik tambang dengan kekuatan gabungan 2995 ke arah kiri. Oke, ini tim B 2995 Newton. Oke.
Kedua tim berusaha sekuat tenaga untuk menarik tambang ke sisi mereka. Di tengah tambang dipasang penanda. Jika penanda tersebut bergeser sejauh 5 meter dari titik awal ke arah salah satu tim, maka tim tersebut dinyatakan menang. Oke, dari sini udah kelihatan ya, yang menang itu pasti tim A gitu kan. Hitunglah waktu yang dibutuhkan sampai tim A menang. Oke, berarti dari sini ke sini misalkan. Ini jaraknya adalah 5 meter. Gunakan petunjuk hukum Newton, resultan gaya sama dengan massa dikali akselerasi, dan rumus GLBB. Ini rumusnya ya. Oke, ini rumus pertama, ini rumus kedua. Oke. Berarti yang pertama itu di mana S adalah jarak tempuh 5 meter. Kemudian V adalah kecepatan awal. Oke, V-nya di sini adalah 0 m per s. Karena tambang dimulai dari posisi diam. Oke, A adalah percepatan dalam meter per second dan T adalah waktu yang diperlukan. Oke, berarti dari sini yang perlu kita cari tahu terlebih dahulu adalah resultan gaya. Oke, ini ya. Oke, kita cari tahu dulu resultan gayanya. Dari soal ini berarti bisa dicari resultan gayanya itu adalah 5 ya. 3000 dikurangi 2995. Berarti resultan gayanya 5 Newton. Kemudian kita cari apa lagi? Nah, di sini kita tinggal nyari percepatan. Oke, ini kan resultan gaya sama dengan M kali A. Resultannya sudah ada 5 Newton. Kemudian masanya itu adalah 50 kilo. Kemudian A-nya berapa? Oke, berarti percepatannya 5 dibagi 50. Oke, hasilnya 0,1 M per S kuadrat. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Berarti lanjut ke rumus yang kedua. Oke, kita masukkan ke dalam rumus yang kedua. Oke, S sama dengan VT tambah setengah AT kuadrat. Oke, karena V-nya adalah 0, berarti T-nya juga 0 nanti ya. Oke, kita masukkan. Ini 0 kali T tambah setengah, tadi percepatannya itu 0,1 dikali T kuadrat. Oke, ini S. Oke, tadi waktunya itu bergeser 5 meter ya. Berarti kita masukkan aja 5 meter. Sorry, kegedean. S5. Oke. Berarti kita hitung dulu. Ini 5. Ini 0 tambah setengah kali 0,1 kali T kuadrat. Oke, gitu ya. Berarti T kuadrat sama dengan ini 5 dibagi 0,1 bagi 2 itu kan 0,05. Oke, berarti 5 dibagi 0,05 itu 100. Oke, berarti T sama dengan akar dari 110 ya. Oke, berarti jawabannya adalah 10. Oke, mana nih? 10 detik. Oke. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Akan bahas lagi soal seleksi masuk IPB
2024 untuk program sarjana reguler. Program sarjana reguler maupun vokasi atau sarjana terapan itu soalnya sama ya. Jadi ada soal computational thinking, ada soal HOTS, ada soal-soal kimia, fisika, biologi, matematika. Jadi sama aja sebenarnya. Yang membedakan nanti mungkin teknis dari segi waktu dan jumlah soal sih. Oke, kita langsung aja bahas. Salah satu jenis koagulan itu zat untuk menggumpalkan. Pada pengolahan limbah industri dibuat dari besi dan sulfat melalui ikatan ionik. Oke, serah terima elektron. Pada pembentukan ikatan ionik, jumlah elektron yang diserahkan harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Jadi kalau kalian lupa dengan teorinya, di sini sudah ada clue-nya gitu ya. Apabila pada pembentukan senyawa koagulan tersebut, besi Fe3+ menyerahkan 3 elektron dan sulfat SO4 2- menerima 2 elektron, maka senyawa koagulan yang terbentuk adalah berapa? Oke, jadi seperti ini. Oke, di sini kan ada serah terima elektron ya. Jadi ada Fe3+, ditambah dengan SO4 2-. Oke, jadi nanti ada yang namanya muatan, ada yang namanya koefisien. Nah, ini disebutnya muatan, ini juga disebutnya muatan. Jadi bagaimana caranya muatan ini kita buat sama? Yang positif itu kan 3+, yang negatif itu 2-. Bagaimana harus sama? Tinggal kali silang aja. Nah, di sini ada koefisien depannya. Nah, butuh berapa koefisien nih? Tinggal kali silang aja. Ini kan 3 kali 2 berarti. Oke, ini 2 berarti ini kali 3. Nah, nanti kan hasilnya ini jadi +6. Ini jadi -6. Jadi seimbang kan? Oke. Nah, nanti hasilnya jadi apa? Seperti itu. Jadi hasilnya nanti 2 Fe3+ ditambah 3 SO4 2-. Fe-nya ada 2, berarti tulis Fe2 gitu ya. Jadi subskrip di bawah, kemudian SO4-nya ada 3. Kenapa ini di dalam kurung? Karena ini satu ion. Jadi biar gak ketukar dengan si Fe. Jadi ini Fe-nya ada 2, ini ion SO4-nya ada 3. Oke, jadi jawabannya adalah Fe2 SO4 3. Oke, yang ini ya. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Lanjut bahas soal seleksi masuk IPB 2024 untuk program sarjana maupun program sarjana terapan. Oke, langsung saja. Di sini ada sebuah soal. Ani dan Budi adalah 2 sahabat yang memutuskan untuk berinvestasi di Bank Sejahtera. Oke. Mereka tertarik dengan program tabungan investasi berjangka yang menawarkan bunga majemuk. Oke, bunga majemuk itu berarti bunga yang bertambah terus ya. Andi memulai tabungannya dengan menyetor 1 juta dengan bunga majemuk tahunan sebesar 20%. Sementara itu, Budi menyetor 1 juta dengan bunga majemuk yang meningkat sebesar 5%. Setiap tahun dimulai dari 5% pada tahun pertama. Oke, yang tanyakan, setelah 2 tahun berapa selisih tabungan Ani dan Budi? Oke, kita hitung dulu untuk tabungan si Ani dulu ya. Oke, untuk tabungan Ani itu kan dia awalnya ada 1 juta. Untuk tahun pertama kita kalikan dengan 120% berarti. Oke, nanti hasilnya berapa? 1.200.000 ya. Oke, ini tahun pertama. Kemudian untuk tahun kedua dia naik lagi, berarti nanti kali lagi 20%. Oke, mungkin kita bisa pakai kalkulator biar cepet ya di sini.
Oke, 100.200.000 dikali 120%, 1.440.000. Oke, ini tahun kedua. Kemudian kita hitung untuk si Budi. Oke, Budi di tahun pertama dia nyetornya 1 juta juga. Kita kali dengan 5%. Kalau 5% kan hanya mencari bunganya saja. Dikali 105%. Berarti 105.000 ya harusnya. 150.000, sorry. 1.050.000. Oke, ini tahun pertama. Kemudian untuk tahun kedua 1.050.000 dikali, karena dia naik setiap tahun, berarti yang kedua adalah 10%. Oke, berarti 1.050 kali 110%, 1 juta. Oke, ini ya. Oke, ini udah dapat, berarti ini dan ini yang ditanyakan adalah selisihnya. Oke, kita tinggal kurang aja nih. Itu 440. Oke. Oke, tadi ada ya. Selisihnya itu berarti 1.440.000 dikurangi 1.150.000. 285. Oke, berarti jawabannya adalah yang ini. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Oke, kita bahas lagi soal seleksi mandiri atau seleksi masuk IPB tahun 2024 ya ini. Oke, di sini ada soal di sebuah sekolah terdapat 100 siswa. Setiap siswa boleh memilih untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan di sekolah tersebut, yaitu kelompok drama, ini ada sains dan olahraga. Setiap siswa boleh memilih lebih dari satu. Dan 100 orang siswa tersebut diketahui bahwa 100 orangnya mengikuti drama, 40 orangnya sains, 50 orangnya olahraga, 10 orangnya drama dan sains, 15 orangnya drama dan olahraga. Ini 20 ya, 20 orangnya sains dan olahraga, 5 orangnya mengikuti ketiganya. Ada berapa orang siswakah yang tidak mengikuti? Berarti ini cukup pakai diagram Venn. Kita buat dulu diagram Venn ya. Segini ya, nggak apa-apa lah. Ada 3, berarti kita buat 3 lingkaran. Segini cukup lah ya. Sekarang ini untuk yang drama, ini untuk sains, kemudian ini untuk yang olahraga. Untuk menghitung diagram Venn, kita lihat yang ketiganya dulu nih, ada berapa orang? Ada 5 orang kan tadi ya, berarti 5 orang itu warnanya terserah ya, yang mana aja. 5 orang itu berarti di sini kan. Ini 5 orang. Tadi drama kita hitung dulu. Drama itu tadi ada 30. Kemudian sains itu ada 40. Olahraga itu tadi ada 50. Dikit lagi ya. Sekarang kita hitung. 20 orang mengikuti kelompok sains dan olahraga. Berarti ada di sini kan. Sains dan olahraga berarti yang ini. Berapa nih sains dan olahraga? Ada 20 orang. Kita tulis di situ 20.
Oke, ini warna mana aja lah, bebas. Oke, ini tulis sains dan olahraga ada 20. Kemudian 15 orang mengikuti kelompok drama dan olahraga, berarti ini ya. Drama dan olahraga berarti di sini. Oke, drama dan olahraga. Sorry. Drama dan olahraga itu sebanyak 15 orang. Orangnya sama ya. Oke, 15 orang. Kemudian 10 orang mengikuti drama dan sains, berarti di sini nih. Di atas. Alah, apa aja lah. Oke, 10 orang. Oke, kemudian kita tinggal hitung sisanya berapa gitu ya. Sorry, ini 20 tadi ya, kehapus. Ini 20. Oke. Sekarang kita hitung sisanya. Drama itu kan ada 30, di sini sudah kepake semua nih. Ya kan? 15, 5, 10, berarti ini tidak ada sisa di sini. Ini 0 kayak gitu ya. Kemudian sains itu ada 40, di sini baru kepakainya 35, berarti sisa 5. Sorry. Sisa 5. Kemudian olahraga 50. Di sini yang terpakainya adalah 15, 5, 20, ini 20, berarti sisa 10. Oke, masih sisa 10. Sedangkan jumlah total orang itu ada 100. Nah, kita hitung aja nih jumlah yang ikut ekskul. Jumlah ikut ekskul berarti ada 15 tambah 5 tambah 10 tambah 5 tambah 10 tambah 20. Oke, berapa ya? 5 tambah 15, 20, 30, 35. Kemudian ke sini itu jadi 35, 55, 65 ya. Oke, ada yang kurang? Kalau misalkan yang ikutannya 65 berarti 100 kurang 65, berarti ada 35 orang yang tidak ikutan. Banyak amat ya? Bener gak nih? Oke, kalau misalkan ada yang salah silahkan komen di kolom komentar ya. Silahkan diteliti lagi lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya. Lalu di sini kita akan bahas lagi soal seleksi masuk IPB 2024 untuk program sarjana maupun sarjana terapan D4 ya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Oke. Persilangan antara tumbuhan mangga sifat manis apa nih? Bentar. Sifat buah manis besar, M besar, B besar dengan mangga sifat buah masam kecil ini menghasilkan keturunan pertama atau F1 dengan buah manis besar. Oke, ini F1-nya. Hal ini menunjukkan bahwa sifat buah manis besar dominan terhadap sifat buah masam kecil. Oke, dominan. Jika hasil F1 disilangkan dengan mangga sifat buah masam besar yang ini ya, menghasilkan sebanyak 10.000 buah, maka berapakah perkiraan jumlah sifat buah manis besar? Berarti yang dicari adalah yang dominan lagi kan ya. Oke, yang dicari adalah nanti yang dominan M dan B besar lagi. Oke, tuliskan jawaban Anda berupa bilangan tanpa satuan. Oke, tanpa satuan tuh maksudnya seperti 2 meter gitu ya, tanpa satuan, jadi duanya aja. Nah, di sini kita harus sebenarnya
gampang gitu ya, tapi harus buat tabel terlebih dahulu. Oke, tadi kan yang disilangkan itu adalah si F1 nya itu kan M ini ya, sorry. Oke, dengan nah gini ya, kemudian disilangkan dengan MM B besar B kecil kayak gitu. Nah, kita buat tabel, ini kan namanya gamet nih. Oke, tabel gamet. Oke, kita buat dulu. Berarti harus ada 4 sini ya. Ini nggak bisa dihapus ya. Oh, sorry. Nanti jadi tidak kelihatan. Kita buat di bawah saja. Oke, kita buat. Oke, ini gamet. Kemudian kita buat 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Tadi kan ada M disilangkan dengan, oke, kita masukkan ke atas nih. Berarti di sini kita ambil ini M B besar, kemudian M B kecil, kemudian ini M kecil B besar, ini M kecil B kecil, kemudian yang ini M B besar, ini M B kecil, ini M B besar, ini M B kecil. Oke, kita silangkan. Berarti ini M besar B besar M kecil B kecil, berarti nanti dia jadi sorry, kayak gini ya. Kemudian yang bawah ini M nya besar M kecil, berarti M besar M kecil B besar B kecil. Oke, penulisan yang besar itu selalu di depan karena sifatnya dominan kayak gitu. Oke, ini berarti oke, bisa ya, kita langsung aja tanpa dijelaskan kita isi. Oke, ini berarti semua udah pada tahu ya cara menyilangkannya. Oke, nanti yang ditanyakan adalah yang bersifat apa? Kita lihat di atas. Yang ditanyakan itu adalah yang bersifat manis besar. Oke, di sini yang bersifat manis besar itu berarti cari yang M dan B kayak gitu ya. Oke, kita cari di sini mana yang memenuhi syarat tersebut. Oke, ini memenuhi karena M-nya besar, B-nya besar. Ini juga memenuhi. Kemudian ini juga memenuhi. Yang bawahnya juga memenuhi. Kemudian ini juga memenuhi. Yang ini juga memenuhi. Oke, ini sudah ada 6. Sisanya nggak bisa ya karena ini M-nya kecil. Oke, ini M-nya kecil. Oke, ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Oke, berarti totalnya ada 6. Ini kan ada 16 nih. Totalnya tuh berarti ada 6. Oke, berarti
Berarti jawabannya 6/16 dikali 10.000 sama dengan 3.750. Oke, silahkan dicek kembali. Takutnya ada yang salah atau gimana ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Jumpa lagi di channel Yayasan Edukasi. Di sini kita akan bahas soal seleksi masuk IPB tahun 2025, tapi yang akan dibahas adalah soal dari tahun 2024. Semoga soal ini jadi referensi untuk soal tahun sekarang. Oke, langsung saja. Di sini ada sebuah soal. Romeo adalah seorang anak jenius. Oke. Dia sangat menyukai programming. Saat sedang tidak melakukan aktivitas programming, Romeo sangat suka bermain dengan hamster peliharaannya. Romeo memiliki kebiasaan unik. Ia menamai hamster miliknya dengan menggunakan kode biner. Seluruh hamsternya diberi kode pada kalung leher yang merupakan kombinasi angka 0 dan 1. Ketika Romeo hanya punya 2 hamster, dia hanya perlu sebuah digit untuk mengkodekan hamsternya. Oke. 2 hamster, dia hanya sebuah digit. Kemudian satu hamster diberinya kode 0 dan hamster lainnya diberi kode 1. Kedua hamster tersebut memiliki 4 ekor anak. Oke. Yang dinamai menggunakan 2 digit kombinasi 0 dan 1. Oke, jadi bisa 00, 01, 10, 11. Keempat ekor anak hamster tersebut kini telah besar dan melahirkan 25 ekor anak hamster lagi. Oke. Berapa jumlah digit minimal yang dibutuhkan Romeo untuk menamai 25 ekor hamster yang baru lahir? Jadi 25 itu total yang akan dinamai ya. Oke. Seperti yang bisa dilihat, kalau misalkan dia punya 2 hamster, kodenya itu 0 dan 1. Berarti ini sama aja dengan bilangan eksponen. 2 pangkat 1 berarti 2 kan ya? Berarti kemungkinannya 0, 1. Kemudian kalau misalkan dia punya 4, berarti ini kan 2 pangkat 2. Bener nggak? 4 kan? Tadi kemungkinannya itu adalah 00, kemudian 01, 10, 11. Nah, yang ditanyakan kalau misalkan dia punya 25. Oke. Kalau dia punya 25. Oke, nah cari aja di sini yang bilangan pangkatnya ada di sekitaran hasilnya 25 gitu. 2 pangkat berapa yang hasilnya kurang lebih dari 25 kayak gitu. Berarti bisa 2 pangkat X yang hasilnya bukan berarti hasilnya 25 ya, pokoknya yang cukup untuk menamai 25 kayak gitu. Karena kan 2 pangkat berapapun gak ada yang belakang 5 gitu ya. Oke, hasilnya adalah lebih dari 2 atau 25 lah. Kurang lebih kayak gitu ya. Bukan kurang lebih juga sih. Pokoknya lebih dari 25 lah. Nggak tahu lah. Yang jelas pangkat yang mendekati itu adalah 2 pangkat. Oke, kalau 2 pangkat coba lanjutin di sini. 2 pangkat 3 itu kan 8. Berarti kalau 2 pangkat 4 itu 8 kali 2, 16. Kemudian 2 pangkat 5 itu 32. Nah, berarti ini nih yang mungkin. Yang mungkin adalah 2 pangkat 5, 32. Berarti berapakah jumlah digit minimal yang dibutuhkan Romeo? Oke. Ini kan ada 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, di sini jumlah digit itu adalah pangkatnya. Ini kan jumlah digit 1. Oke, ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya.
jumlah digit kayak gini nih. Ini kan 00 berarti jumlah digitnya 2, 01 jumlah digitnya 2. Kalau 3 berarti kan 001 gitu, 010 dan lain-lain. Nah, untuk menamai 25 ekor berarti jumlah digitnya itu harus 5. Oke, sebagai contoh, misalkan jumlah digitnya itu dari mulai 0000 semua ya. Oke, kita tulis. Oke, misalkan 0000, kemudian 0001, 00010 dan seterusnya. Nah, ini bisa untuk 32. Bisa untuk 32 hamster. Berarti kalau ditanya berapa jumlah digit minimal, ya 5 gitu. Oke, jawabannya adalah 5. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya. Oke, di sini kita akan bahas soal seleksi masuk IPB tahun 2024 ya. Ini soal asli tahun 2024. Semoga saja tipe-tipe soalnya masih sama untuk tahun 2025. Soal ini dikeluarkan untuk jalur sarjana maupun jalur vokasi ya dulu, atau sekarang sarjana terapan D4. Oke, langsung saja. Di sini ada sebuah skema bagan ya. Nah, ini ada saklar, on off kayak gitu. Oke, kita baca dulu. Supaya lampu pada gambar dapat menyala, berarti ini lampu ya. Lampu tersebut harus mendapatkan sinyal. Oke, switch pada nomor 1 sampai 8, ini ya switch. Ini switch 1 sampai 8 akan mengirimkan sinyal melalui kabel apabila dalam posisi on. Ini berarti ya on. Sebuah persegi hijau akan mengirimkan sinyal apabila menerima sinyal dari kedua kabel. Sedangkan segitiga kuning akan mengirimkan sinyal apabila hanya menerima sinyal dari salah satu kabel saja. Oke, di sini ada sebuah premis, katanya kalau misalkan persegi hijau, dia itu akan mengirimkan sinyal apabila kedua kabelnya nyala gitu ya. Mengirimkan sinyal apabila menerima sinyal dari kedua kabel. Sedangkan segitiga kuning itu menerima hanya salah satu. Oke, salah satu kabel saja. Nah, ada berapa kemungkinan posisi switch nomor 1 sampai 8 yang membuat lampu menyala? Oke. Misal, ini kan lampu biar menyala berarti ini harus on kan? Ini harus on, ini juga harus on. Karena ini hijau nih. Kalau hijau berarti harus duanya. Berarti kan harus ada yang ke sini, harus ada yang ke sini. Nah, dari mana saja? Kita lihat dari bawahnya. Oke, kita hapus semua ya. Kita lihat jalur yang mungkin. Oke, kita lihat jalur yang mungkin. Ini kan hijau. Kalau ini hijau berarti ini harus on, ya kan? Ini harus on. Kemudian ini kuning, berarti salah satu aja. Kita ambil yang 3. Oke, ini nggak usah. Berarti ini bisa lanjut ke sini kan? Oke, ini kan lanjut. Ini baru bisa. Nah, ini kan kalau misalnya ini on, berarti ini juga on. Ini bisa menerima sinyal. Karena kalaupun satu dia bisa menerima gitu ya. Nah, akhirnya ini menerima dan meneruskan ke hijau. Nah, hijau kan butuh 2, berarti harus dua-duanya. Oke, ini bisa ke sini. Nah, sekarang bagaimana dengan yang sebelah kanan? Dia hijau, berarti dua-duanya harus on. Ini on, ini on. Kayak gitu ya. Oke, berarti ini masuk, ini kabel masuk, kemudian ini juga masuk.
Seperti itu. Oke, apakah bisa nih seperti ini? Karena kalau segitiga, biarpun cuman satu tadi ya, segitiga kuning akan mengirimkan sinyal apabila hanya menerima sinyal dari salah satu kabel saja. Dia menerima satu kan? Oke, berarti ini udah langsung. Nah, ini sudah bisa langsung masuk. Nah, lampu sudah nyala, benar? Oke, berarti kemungkinannya di sini saklar yang dipakai itu adalah saklar 1, 2, 3, 5, 6. Kayak gitu. Berarti tulis nih kemungkinannya. 1, 2, 3, 5, 6. Oke, kalau udah kita coba hapus lagi. Ini kan harus tetap, kalau 1, 2 itu harus on terus ya. Oke, kita ubah yang ini. Oke, kita on kan yang nomor 4. Oke, bisa juga kan? Oke, kalau bisa berarti kombinasi ini juga bisa. Berarti 1, 2, 4, 5, 6. Oke, bener kan? Nah, sekarang kalau misalkan, oke, kita hapus dulu ya ini. Ini kan salah satu harus tetap on kan, karena untuk menyalakan yang hijau ini nih. Nah, yang hijau ini kan berarti harus dua-duanya nih. Kita tandain coba di sini. Ini harus dua sisi, ini mau wajib gitu ya. Oke, berarti kita nyalakan dulu yang nomor 3. Kita otak-atik yang di sebelah kanan. Apakah bisa kalau kita tidak memakai kombinasi yang ini? Oke, bisa nggak kalau kita mematikan ini? Bisa. Coba kita hapus semua. Oke, dari mana sinyalnya? Sinyalnya dari sini, dari sebelah kanan. Misalkan nomor 7 kita on kan, ya. Berarti ini masuk sini. Karena segitiga kuning itu hanya menerima satu, berarti ini bisa lanjut. Oke, ini juga hanya menerima satu, berarti bisa lanjut juga. Oke, berarti ada berapa kemungkinan nih? Berarti ini kan cuma pakai 7 aja. Berarti kemungkinannya 1, 2, 3, 7 gitu ya. Kemudian kita hapus yang ini. Ini kan bisa dipakai 8 juga. Oke, kalau kita pakai 8, berarti ini masuk sini. Ini masuk sini. Oke, berarti bisa kan? Oke, berarti kita pakai 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. Apakah ada kemungkinan lain? Oke, coba cari kemungkinan lain ya. Di sini yang mungkin itu hanya 4 sih. Coba kalian menemukan kemungkinan lain atau tidak, silakan tulis di kolom komentar. Oke.